Halo semuanya, selamat datang di Bacotan Pekerja. Seperti biasa, kita bakal ngobrolin hal-hal seputar dunia kerja, karir, dan masalah yang sering kita temui di lapangan. Topik kali ini menarik banget nih, karena kita bakal bahas soal kenapa banyak Gen Z yang katanya di blacklist perusahaan. Mitos atau fakta, sih? Jadi, buat yang belum tahu, blacklist itu semacam daftar hitam, di mana kalau seseorang masuk ke dalamnya, peluang mereka untuk diterima bekerja di perusahaan itu, atau mungkin di grup perusahaan yang sama, jadi sangat kecil. Nah, kenapa sih Gen Z sering dianggap bermasalah, sampai masuk blacklist? Pertama, kita lihat soal kebiasaan job hopping alias sering pindah kerja. Gen Z sering berpindah-pindah pekerjaan dalam waktu singkat, biasanya 1 atau 2 tahun. Bagi Gen Z, ini adalah cara untuk mencari pengalaman baru, belajar lebih banyak, dan tentu saja mencari gaji yang lebih baik. Tapi bagi perusahaan, ini jadi tanda kurangnya loyalitas. Perusahaan merasa investasi mereka, baik dari sisi pelatihan hingga pengembangan karyawan, nggak terbayar kalau karyawan terlalu cepat keluar. Jadi, buat Gen Z, penting banget untuk punya alasan yang jelas dan logis setiap kali memutuskan pindah kerja. Selanjutnya, soal work-life balance. Gen Z dikenal lebih vokal tentang keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Mereka nggak ragu untuk meminta jam kerja fleksibel atau bahkan bekerja remote. Tapi beberapa perusahaan masih memegang prinsip lama, jam kerja panjang sebagai bukti dedikasi. Di sini ada benturan ekspektasi, karena perusahaan mungkin merasa Gen Z kurang mau memberikan usaha ekstra, padahal mereka cuma ingin menjaga keseimbangan hidup. Terakhir, soal sikap kritis. Gen Z tumbuh di era informasi dan mereka nggak ragu untuk menyuarakan pendapat, terutama kalau merasa ada yang nggak sesuai. Tapi hati-hati, cara menyampaikannya harus tetap profesional. Kritik itu penting, tapi kalau terlalu frontal atau disampaikan dengan nada yang salah, bisa-bisa malah dianggap nggak menghormati aturan perusahaan. Nah, gimana biar nggak di blacklist? Simple, tunjukkan niat baik dan loyalitas. Pindah kerja itu wajar, tapi pastikan alasannya kuat. Selain itu, tetap profesional dalam menyampaikan pendapat. Keseimbangan hidup dan kerja itu penting, tapi harus diimbangi juga dengan usaha dan dedikasi ketika perusahaan membutuhkannya. Itu dia obrolan kita kali ini. Intinya, Gen Z bisa tetap berkembang, tapi juga harus paham cara mainnya di dunia kerja. Terima kasih sudah dengerin. Sampai ketemu di episode Bacotan Pekerja selanjutnya.